Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai pendengar khotbah kita Tuhan itu mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas segala berkat dan kasih karunia Tuhan yang menyertai hidup kami Bapa. Tuhan, pada saat ini Tuhan kami sebentar akan memulai mendengarkan khotbah kami Tuhan. Berkatilah Bapa hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, urapi dan tuntunlah Bapa. Bimbinglah Tuhan apa yang setiap akan dikatakannya Tuhan. Berkati juga Bapa kami sebagai pendengar Tuhan, biar juga kami sebagai pelaku dalam firman-Mu Bapa. Agar firman yang disampaikan Tuhan dapat kami terapkan dalam hidup kami masing-masing Tuhan. Di atas segalanya Bapa, kami dalam manusia berdosa Tuhan, ampuni kami dan kasihani kami setiap dosa dan pelanggaran kami Bapa. Melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Terima doa kami Bapa. Amin. Shalom Bapak, Ibu, saudara-saudara. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini diambil dalam Lukas pasal 4 ayat 14 sampai 21. Marilah kita membuka Alkitab kita masing-masing. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu, Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas. Di sana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat. Lalu duduk dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarkannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita semua pasti pernah membuat janji. Dan kita tahu bahwa janji itu adalah hutang. Sebagaimana kita yang memenuhi janji kita itu, kita juga harus memenuhi apa yang menjadi kehendak kita. Pernahkah kita juga bertanya, bagaimana jika seseorang ataupun kita sendiri melanggar janji itu? Tentu kita merasa kecewa, tentu kita merasa juga tidak dihargai bagi orang lain. Tapi ingat, janji itu adalah utang, dan sebagai utang harus dipenuhi untuk dibayar. Sebagaimana juga janji kita kepada Allah dalam pembaptisan Kristi kita mengucapkan sumpah dan janji kita kepada Allah untuk tetap setia mengikut Dia dan menjauhkan dari segala larangan-larangannya. Dalam teks dijelaskan, Yesus menggenapi janjinya untuk mengajar dan menyebarkan kabar baik di kota kelahiran Nazaret. Pada masa itu, Yesus kembali ke Nazaret, ke tempat kelahirannya. Ia kembali mengajar dan melakukan peribadatan pada hari Sabat, sebagaimana pada masa itu, dan yang kita ketahui bersama, hari Sabat adalah hari peristirahat dan hari kudus bagi Tuhan, dan mereka melakukan peribadatan di sinagoga. Menurut tafsiran buku, sinagoga adalah sebagai tempat peribadahan bagi orang Yahudi. Dan Yesus mengajar, tetapi pada pengajarannya orang-orang di sana menolak Dia, menganggap Yesus adalah orang-orang biasa sama seperti kita, menganggap Dia tidak pantas dan tidak memahami apa yang ingin sampaikan kepada kita. Coba kita bayangkan dalam hidup kita, bagaimana kita ditolak dalam lingkungan kita sendiri, dalam kota asal kita sendiri, kita ditolak, kita dianggap remeh sama orang lain. Tapi coba kita lihat peristiwa itu dan kesandingkan dengan apa yang disampaikan Yesus melalui teks ini. Teks yang akan kita sampaikan ataupun khotbah yang menjadi firman kita diambil dari kitab Lukas sebagai tulisan-tulisan yang mengenai riwayat Yesus, yang menjelaskan perjalanan Yesus baik itu dari kelahirannya hingga masa pelayanannya. Surat Lukas menceritakan tentang yang dilakukan Yesus, yang sebagaimana Yesus melakukan pelayanannya untuk memberitakan kabar baik bagi orang-orang. Di sini tertulis Yesus mendapatkan kitab Nabi Yesaya untuk
pengajarannya. Dalam tafsiran buku Lukas dijelaskan bahwa kitab Yesaya yang digunakan adalah terdapat dalam Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 2. Kita buka Alkitab kita masing-masing. Di sana dikatakan, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Di sini sangat ditekankan mengenai Roh Tuhan yang bekerja atas hidup kita. Bagaimanapun apapun perbuatan kita yang untuk menyenangkan hati Tuhan, atau apapun yang menjadi ingin kita lakukan, kita harus menyerahkan hidup kita dan meminta tuntunan Roh Tuhan untuk membimbing kita agar kita mengikuti jalan Tuhan dan kita mendapatkan arahan-arahan dari Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi pemberitaan kabar baik. Dan di sini dikatakan juga mengenai hal-hal pembebasan. Pembebasan di sini diartikan sebagai Yesus membawa orang-orang keluar dari kebelengguan dosa yang terkadang di hari Minggu pun orang-orang tidak mau beribadah, orang-orang memikirkan kepentingannya sendiri. Dia tidak mau mengkhususkan satu hari saja untuk Tuhan. Coba kita pikirkan masing-masing, pernahkah kita ataupun seringkah kita di setiap hari Minggu tidak mau menyisihkan satu hari saja untuk Tuhan, tidak mau menyisihkan beberapa waktu untuk Tuhan. Tapi coba kita renungkan kembali apa yang menjadi sorotan dalam firman ini. Bagaimana kita harus meneladani sikap Yesus, menggenapi janjinya, dan meminta Roh Tuhan untuk di setiap pelayanannya. Dan kita bisa lihat contoh dari Presiden kita Joko Widodo, seorang presiden yang penuh dihujat, yang sering dihujat, yang sering mencaci maki, bahkan tidak disukai oleh rakyatnya sendiri. Tapi lihat bagaimana dia menerima sikap itu dengan kepala dingin. Dia tidak ada pemberontakan, dia tidak membalas apa yang sudah dilakukan orang-orang kepada dia. Bahkan dia menjadikan itu sebagai motivasi bagi dia, menjadi pendorong bagi dia untuk terus melakukan inovasi lain. Dan lihat juga bagaimana negara-negara lain menghargai dia, memberi apresiasi, menganggap dia sebagai pemimpin yang berkelas dunia, yang sudah memiliki taraf internasional dan memiliki pemikiran maju. Dia tidak menjadikan omongan-omongan orang tadi sebagai dendam dalam dirinya. Dia menjadikan itu sebagai bukti untuk membungkam omongan-omongan orang tadi yang menjatuhkan dia, untuk membuktikan bagaimana dia pantas untuk menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang figur bagi semua orang. Begitupun yang dilakukan Yesus. Sekalipun dia ditolak orang dalam kota asalnya sendiri, dia tidak menganggap itu sebagai cacing bagi dirinya, sebagai pembencian bagi dirinya. Bahkan Yesus tetap melakukan ajaran yang apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Dia terus mengajar baik, dan juga dia memberitakan ini bagi orang-orang yang menderita, yang dalam masa tawanan. Dia menjadi konteks sorotan dalam pembebasan manusia. Dia tidak membeda-bedakan setiap orang, dia tidak menjadikan jarak di setiap orang untuk menanggapi firman Tuhan. Untuk itu, marilah Bapak Ibu kita merenungkan ini dan meladani sikap yang diteladani, yang disampaikan Yesus dan diajarkan Yesus kepada semua murid-muridnya, semua menjadi pengikut dia. Bagaimana kita sebagai umat Tuhan, yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya kita memenuhi janji kita kepada Allah. Kita tidak boleh hanya memberikan ego kita masing-masing, kita memikirkan juga apa yang menjadi tuntutan Tuhan. Dan ingat, di setiap langkah kita, di setiap kegiatan kita, kita harus meminta tuntunan Roh Tuhan untuk bekerja atas hidup kita. Bagaimana mestinya menjadi seorang pemimpin, ataupun menjadi seorang public figure, seorang yang disenangi ataupun yang disegani dalam lingkungan. Menjadi contoh, kita harus memiliki sikap-sikap yang sudah diajarkan Yesus, bagaimana kita tidak menghiraukan omongan orang lain itu menjadi kebencian tadi. Dan yang terakhir, Yesus menggenapi janjinya. Artinya,
jika kita melakukan satu perbuatan atau melakukan suatu apa yang sudah menjadi kewajiban kita, maka kita laksanakanlah kewajiban itu sebagaimana mestinya. Kita penuhi itu kewajiban, dan jangan kita lalai dari kewajiban itu, jangan kita lari, tapi kita harus menyelesaikan apapun masalah yang sedang kita hadapi. Jangan jadikan itu sebagai penghambat kita, dan jangan membawa itu dalam pelayanan Tuhan, melainkan Tuhan selalu menyertai kita di setiap apa yang kita lakukan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami sudah mendengarkan Bapa sebagai ada firman Tuhan. Biarlah Bapa firman Tuhan yang menyapa kami Tuhan pada hari ini dapat menjadi bekal bagi kami Tuhan, dan dapat kami terapkan Bapa sebagaimana Kau mengajarkan kepada kami Tuhan, untuk kami Bapa selalu menuntun Tuhan, untuk selalu kami minta bimbingan akan Kau Bapa. Biarlah Roh Kudus bekerja atas hidup kami Tuhan, dan biarkan dalam sikap Engkau Bapa, sekalipun kami ditolak oleh lingkungan kami sendiri Bapa, itu tidak menjadi penghambat kami Bapa untuk tetap setia melakukan pelayanan kepadamu Bapa. Tuhan, kami manusia berdosa Tuhan, ampuni kami dan kasihan kami Bapa, agar kami dapat berkenan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin.